Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 3. Coba perhatikan gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa begitu? Mengapa demikian? Karena memanfaatkan angin darat dan angin laut, atau yang biasa kita sebut dengan pasang surut air laut. Nah, di sini ada kehidupan nelayan pemburu paus. Mungkin kalian bisa membacanya sendiri ya teman-teman. Kehidupan nelayan pemburu paus pada halaman 92 kalau di buku kalian. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, nantinya pada halaman 94 ada beberapa tugas. Siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf bacaan di atas. Nah, pada bacaan kehidupan nelayan pemburu paus, di situ ada 4 paragraf ya. Nah, kita disuruh untuk mencari pokok pikiran. Pokok pikiran itu seperti sesuatu yang sedang dibicarakan. Tapi tidak usah ditulis semuanya, kita cukup menuliskan hal yang terpenting saja, gitu ya. Di sini saya akan memperbesar. Untuk paragraf 1, pokok pikirannya adalah Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Nah, lalu untuk paragraf kedua, mereka menjaga agar paus tidak punah. Lalu paragraf ketiga, nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Untuk paragraf keempat, pokok pikirannya adalah daging dan minyak dibagikan ke seluruh warga desa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya. Di sini ada bacaan lagi, Festival Manae Tradisi Nelayan di Pantai Malo. Itu ada pada buku kalian halaman 96 sampai 97. Kalian bisa membacanya sendiri ya teman-teman. Ini festival yang sering terjadi di tetangga desa saya, tetangga kabupaten maksud saya. Nah, seperti ini. Kalian apakah pernah melihat seperti upacara adat atau berbagai ritual di sekitar pantai? Nah, mungkin jika rumah kalian di sekitar pantai, kalian sering menemui hal tersebut. Lalu ada sedikit pertanyaan, apa tujuan dilaksanakan festival Manae tersebut? Agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan dan agar terhindar dari bahaya. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Pemuka adat serta masyarakat setempat. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut ya teman-teman. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya dapat penghasilan lebih banyak. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangannya.
Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakan. Nah, untuk nomor 5 ini, ketika di sekeliling kalian atau di dekat kalian itu ada upacara seperti itu, kalian bisa menjawabnya. Ketika tidak, ya cukup kalian kosongi, tidak apa-apa ya. Nah, di sini adanya tradisi sedekah laut bagi nelayan. Pada dasarnya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dari para nelayan. Karena telah diberi limpahan rezeki serta sebagai usaha kegiatan ekonomi kreatif dan sebagai usaha pelestarian warisan budaya untuk menambah penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut saya, laut atau pantai itu banyak sekali berperan dalam kehidupan manusia, dari mulai sektor wisata, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekarang pada halaman 99. Di sini kalian disuruh untuk melakukan pengamatan ya. Nah, pengamatan di sekeliling tempat tinggal kalian tentang interaksi dengan lingkungan sosialnya dan upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Nah, saya akan merubah tampilannya seperti ini. Perekonomian di sini bisa macam-macam ya teman-teman. Kalau di rumah saya itu juga bermacam-macam perekonomiannya. Ada seorang petani, ada seorang peternak, ada seorang buruh pabrik, dan lain sebagainya. Nah, misalnya tempat pengamatan di sini kalian bisa tulis desa kalian masing-masing ya teman-teman. Misalnya desa Badas atau mungkin desa Kupang atau apa, bisa kalian tulis di sini. Hasil pengamatan, kan di sini kita disuruh mengamati 2 poin ya. Di sini saya akan menjawab yang pertama dulu. Poin yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, lalu diceritakanlah masyarakat yang ada di daerah tersebut hidup saling tolong-menolong, masih ada semangat gotong royong, dan bila menemukan permasalahan yang menimpa masyarakat daerah tersebut, maka yang diutamakan adalah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Lalu ini poin yang pertama ya. Poin yang kedua saya akan ganti layarnya. Nah, seperti ini agar lebih jelas tulisannya. Poin yang kedua, upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Masyarakat yang ada di daerah tersebut bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaan mereka. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pegawai, ada yang berwirausaha dengan berdagang atau menjual jasa atau keterampilan, ada yang menjadi buruh. Semua masyarakat di daerah tersebut bekerja dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, itu contoh dari saya. Mungkin kalian bisa mengamati di sekeliling tempat tinggal kalian. Kesimpulan, interaksi dengan lingkungan sosial akan berjalan baik bila ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Setiap manusia punya hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada bacaan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban, teman-teman. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Ini ada beberapa undang-undang dasar yang mencantumkan tentang hak setiap manusia ya, setiap warga negara. Kalian bisa membacanya sendiri mulai dari nomor 1 sampai nomor 7. Lalu ada juga kewajiban warga negara Indonesia seperti ini. Kalian bisa membacanya.
Setelah itu, nah di sini setiap orang itu pasti mempunyai hak dan kewajiban kan teman-teman. Nah, apa kewajiban, apa hak nelayan Lamera atau nelayan Pantai Malo? Haknya adalah, saya akan memperbesar, haknya adalah memperoleh ikan sebagai bahan makanan. Lalu mereka juga mendapatkan kewajiban loh teman-teman. Apa saja kewajibannya? Kewajibannya adalah melestarikan dan menjaga laut sebagai habitat ikan. Petani, hak dari seorang petani adalah mendapatkan informasi tentang pertanian, tersedianya pupuk, obat-obatan pertanian. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan petani itu memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah memelihara, mencegah, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian, menjaga pemakaian pupuk dan obat-obatan secara bijaksana, tidak memakai pestisida yang berlebihan. Pelajar juga memiliki hak. Apa haknya? Haknya adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan baik, serta menggunakan fasilitas pendidikan, fasilitas di sekolah. Lalu kewajibannya adalah rajin belajar, menaati semua peraturan sekolah. Kesimpulan dari tabel ini adalah hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktek harus dijalankan dengan seimbang. Nah, dari pembelajaran tadi, aku berjanji untuk hormat kepada guru, patuh terhadap guru dan peraturan sekolah. Yang kedua, belajar lebih rajin. Yang ketiga, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keempat, bersahabat baik dengan semua teman di kelas dan di sekolah. Hormat kepada guru itu termasuk kewajiban kita. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menemukan pokok pikiran bacaan dan menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak. Yang kedua, melakukan kegiatan pengamatan dan mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, berdiskusi dan menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat atau warga negara. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.